segala sesuatu yang membentuk kondisi dan mempengaruhi baik langsung maupun secara tidak langsung. Itu juga terhadap kehidupan kita pribadi maupun di dalam masyarakat ya. Oke, kalian tahu nggak kenapa kita harus menjaga lingkungan kita? Karena supaya tidak ada penyakit. Betul, apalagi? Lingkungannya bersih. Betul. Ada lagi? Kalian ini, kalian pasti juga akan terganggu kan kalau kalian melihat lingkungan yang kotor gitu. Ya kan? Pertama dari baunya, terus dari pemandangan juga nggak sehat dilihat, jorok, jijik gitu kan. Nah, dan juga pencemaran itu tuh bukan hanya pada lingkungan yang ada di sekitar kita, bisa ada juga pencemaran air, pencemaran udara, dan juga bisa pencemaran tanah kayak gitu. Nih, manfaat lingkungan tadi udah disebutkan sama anak-anak ibu semua, yaitu manfaat lingkungan itu bisa jadi tempat tinggal makhluk hidup, ya tempat tinggal kita gitu kan, tempat kita melakukan aktivitas nih seperti lingkungan di kampus kayak gitu, dan juga tempat kita mencari makan. Jadi kalau misalnya dalam lingkungan itu kita terganggu, kita bakal kesulitan untuk menemukan air bersih, untuk menanam sayur aja susah kalau tanahnya sudah tercemar gitu. Nih, isu pencemaran lingkungan. Nah, isu pencemaran lingkungan itu merupakan yang mungkin kayaknya dari dulu kita udah kayaknya udah sering banget dengar sampai bosan kayak gitu. Yang permasalahannya itu ada lingkungannya. Ya kalau lingkungannya sampah, kalau misalnya di air timbulan limbah, itu sudah menjadi isu kita yang udah kayaknya udah banyak banget dibicarain di seluruh dunia. Dan itu juga masih menjadi permasalahan di dunia kita ini, terutama di negara kita ini di Indonesia. Itu masih belum terpecahkan nih. Perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Nah, sebelum itu deh, coba kalian lihat ini gimana nih lingkungan yang di dalam kelas kita. Kotor ya? Iya. Oh, siapa tadi yang belum piket? Nah, itu kita merasa terganggu juga kan? Ya, Bu. Gitu. Coba dibersihkan kayak gitu. Apalagi nih, siapa yang di sini misalnya habis makan jajan, habis apa, suka buang sampah sembarangan kayak gitu, banyak kan? Banyak, Bu. Nah itu kita tuh kurang kesadarannya ya, kayak udah deh gitulah, biarin aja nggak ada yang tahu juga gitu. Nih bisa dilihat nih perbedaannya lingkungan bersih sama lingkungan kotor. Nih bisa dilihat nih misalnya orang-orang yang kurang kesadaran gitu loh, kok mereka nggak ngerasa jijik, nggak ngerasa bau kayak gitu nih perbedaannya ya. Tuh, penyebab tercemarnya lingkungan. Oke. Nah, penyebab tercemar lingkungannya itu tuh ya itu tadi, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nih, contoh pencemaran udara. Nih, kita kalau pulang sore-sore atau mau pulang kuliah deh, pasti macet banget kan, cuaca panas di depan, itu debunya, oh subhanallah. Jadi kalau teman-teman nggak pakai masker, nggak pakai helm, itu bakalan terhirup udara kotor, udara knalpot deh gitu. Nih, pencemaran air. Nih, pencemaran air tuh seperti di ini, yang siapa yang pernah ke Danau Sivir, coba lihat itu. Ya, Itu padahal wisata kita loh gitu loh, tempat kita gitu, tapi pencemaran airnya ya kayak gini gitu, sampah di mana-mana gitu. Padahal di situ sudah disiapkan tong sampah organik sama anorganik, tetapi orang tuh kayak itu masih malas aja mau waktu ya gitu. Nih pencemaran tanah. Nah biasanya pencemaran tanah ini disebabkan oleh kurangnya pepohonan. Jadi kalau misalnya jadi kurang gitu kan, jadi penyerapan airnya juga kurang gitu. Jadi tanahnya jadi retak-retak, tandus. Jadi kita nggak bisa buat buat nanam sesuatu kayak gitu. Karena tanahnya jadi udah kering, udah retak-retak kayak gitu. Nih pencemaran udara gitu. Nih kan di depan sini ada pembangunan tuh kan. Nah itu kan kalau alat berat itu sangat berisik. Nah itu juga termasuk pencemaran suara gitu. Pencemaran suara ini tuh karena perkembangan teknologi. Jadi kan semakin banyak alat-alat yang modern gitu kan, yang suaranya bising kayak gitu. Itu juga termasuk penyebab pencemaran suara. Nih, cara mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan berdasarkan jenis limbahnya dan pencemarannya. Nah, limbah industri, misalnya limbah industri
itu ada limbah industri pabrik sama limbah industri rumah tangga. Nah, limbah industri itu misal nih, limbah industri itu yang kayak di pabrik-pabrik kayak gitu kan. Sebenarnya masih banyak loh caranya gimana biar limbah itu tidak buang di sungai kayak gitu. Masih banyak cara-caranya kayak gitu. Seharusnya kita tuh juga jangan membuat pabrik di lingkungan yang banyak warganya kayak gitu, karena masih bisa mengganggu gitu. Ini limbah rumah tangga tuh itu sisa kalian masak kayak gitu, itu masih bisa loh disempatkan jadi kayak kompos kayak gitu kan. Terus limbah perairan dan pencemaran perairan, itu tadi gampang banget biar jaganya tuh gimana, ya udah nggak usah buang sampah ke sungai gitu, nggak usah buang sampah di air gitu. Nih, pencemaran udara tuh yaitu asap knalpot, asap bakar sampah sembarangan kayak gitu. Jadi usahakan daripada sampah itu dibakar, ini kita olah lagi kayak gitu. Sampah plastik kita mungkin yang bisa ada masih bagus, itu bisa ada harga jualnya, kita buat kerajinan segala macam nih. Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja yang secara alamnya itu bencana alam. Misalnya jadi longsor, misalnya kalau salurannya tersumbat banjir. Ingat pas tahun kemarin yang banjir? Ingat kan? Itu bisa disebabkan ini loh, karena selokan aliran air itu tersumbat kayak gitu. Karena itu tersumbat sama sampah yang dibuang sembarangan itu, nih terjangkit penyakit. Nah jadi tuh ya misalnya pencemaran udara tadi, asap knalpot, asap sampah itu bisa bikin batuk kayak gitu, bisa buat sakit mata. Dan juga pencemaran air, jadi kalian kalau minum airnya nggak bersih, ya itu sakit perut, bisa ada yang alergi gatal-gatal, kan kita nggak tahu ya, airnya itu yang kelihatan bersih belum tentu bersih kayak gitu. Oke, ini ibu ada menampilkan video. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantaiku dan 1.000 sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu dari kita. Oh man, it's freaking strong. Kita kali ini mengenalkan sebagai negara umur bersandi yang murah sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, mereka lebih dari 93 juta perolehan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu chef yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD sampai ke sini gitu. Jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit diolah, dan untuk ini harus dicuci, ditarik, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahannya keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini menunjukkan ada kontaminasi ya. Berarti yang ini ada di ada ini ya. Produksi makanan itu bukan dari dalam biasanya, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita makan dengan plastik. Kembali kemarin sudah mengeluarkan regulasi transgresi tolak dengan plastik dan tolak masalah styrofoam. Kita ingin merayakan ini dan memperingati nasional. Terus pemerintah gimana nih harapannya? Aku pengen tahu itu aja. Nah itu tadi sebuah video motivasi gerakan menolak untuk sampah plastik. Jadi mereka itu sudah tidak menggunakan sedotan plastik lagi, sampah plastik mereka sudah tolak, nggak menggunakan itu lagi. Nah kita juga bisa loh sebagai anak muda bikin video edukasi kayak gitu.
Dan juga kita tuh emang harus dari diri kita sendiri. Misalnya usahakan kalau misalnya mau apa nggak usah pakai plastik, bisa bawa kotak dari rumah, kotak bekas atau tumbler kayak gitu. Sebenarnya sampah plastik itu disebabkan yaitu karena kita sendiri, karena kebutuhan kita sendiri gitu loh. Coba deh kita misalnya kita sering-sering bang beli minum es tapi pakai ini ya tumbler, pasti abangnya oh ya ini udah banyak yang pakai tumbler jadi aku nggak usah beli ini deh plastik. Jadi mereka juga bakalan untung kayak gitu, jadi nggak harus beli plastik lagi. Oke, nih ibu bakalan ngasih lembar kerja buat kalian kerjain ya. Ini nanti bisa kalian cari link videonya di YouTube. Oke. Nanti kalau nggak ada yang kurang ngerti bisa ditanyain ya. Oke. Udah. Gimana anak? Udah? Oke. Silakan duluan ya. Satu orang deh, ketua kelas ngumpulin. Oke,